Salam kolaborasi. Selamat siang Sobat Geografi. Iya, ketemu lagi nih ya dengan kita berdua nih. Semoga Sobat Geografi tidak bosan ya dengan kita berdua. Tentunya sudah pertemuan yang kesekian Sobat Geografi tidak lupa ya dengan kita berdua ya Bu Ivana ya. Betul, Bu Ika. Iya, ini kembali lagi nih kalau ada Sobat Geografi yang lupa, saya Ika Meviana hari ini di siang yang lumayan terik ya di sini kita akan berbincang-bincang kembali bersama tentunya narasumber kita yang sungguh luar biasa sekali ya. Ada Bu Ivana. Selamat siang Bu Ivana. Selamat siang, Bu Ika. Iya. Gimana nih Bu Ivana kabarnya di lumayan siang yang sangat terik sekali nih? Kita tetap semangat, semoga juga menular ya ke Sobat Geografi dimanapun berada. Oke, Sobat Geografi, ini kita sambil santai jalan-jalan, kita akan kembali podcast nih ya untuk Sobat Geografi, masih tetap nih di tentang evaluasi pembelajaran ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang-bincang, kita gali informasi bersama nih bersama Ibu Ivana berkaitan dengan pengukuran alat ukur sikap. Gitu ya Bu Ivana. Benar sekali, Oke. Bu Ika. Nih, langsung saja Sobat Geografi karena ini lumayan panas nih ya Bu Ivana ya. Mungkin Bu Ivana nih bisa dijelaskan ke Sobat Geografi, apa sih atau seberapa penting sih alat ukur sikap itu? Baik, Bu Ika, terima kasih. Jadi, Sobat Geografi dimanapun berada, hari ini kita akan belajar bersama mengenai tentang menyusun alat ukur sikap ya, Bu Ika ya. Jadi, menyusun alat ukur sikap ini merupakan hal yang penting yang perlu dipelajari dan diketahui oleh calon guru semua nih, Sobat Geografi. Karena selain menyusun alat ukur pengetahuan, alat ukur keterampilan, menyusun alat ukur sikap juga menjadi titik poin yang paling penting yang perlu Sobat Geografi dimanapun berada ketahui. Jadi alat ukur sikap itu seorang guru harus benar-benar mengobservasi Bu Ika. Benar-benar mengobservasi siswanya dan ini tidak cukup satu kali tentunya ya Bu Ika ya. Jadi mulai siswa itu di dalam kelas sampai nanti siswa itu tentunya pulang Bu Ika. Jadi memang penilaian sikap ini dalam kategori yang sedikit sulit. Karena tentunya sikap itu tidak bisa dinilai dalam waktu yang cepat. Karena manusia itu kan sifatnya berubah-ubah Iya, ya Bu Ika ya. benar. Tetapi dalam rapot itu selain kita sebagai calon guru itu memberikan penilaian pengetahuan atau kognitif ya kemarin tapi ya. kita juga harus di situ menjelaskan bagaimana sih sikap siswa A, bagaimana sikap siswa B supaya orang tua juga tahu perkembangan sikap atau karakter anak-anaknya itu di sekolah bagaimana. Dan semoga tidak hanya di sekolah Bu Ika, tetapi itu mewakili karakter yang juga keseharian mereka di rumah. Seperti itu Bu Ika. Nah, jadi Sobat Geografi, ternyata pengukuran sikap itu juga sangat penting ya. Benar di sekali. luar pengukuran pengetahuan atau kemampuan kognitif dari siswa itu sendiri. Nah, kalau kemarin ini ada prosedur untuk pengukuran kognitif nih siswa Bu Ivana. Apakah di pengukuran sikap ini juga diperlukan atau bagaimana sih prosedur pengembangan untuk alat ukur sikap ini? Kan pengukuran sikap ini tentunya sangat sulit ya, nggak bisa kita mengukur sikap siswa dengan tes seperti yang kemarin ya. Betul sekali Bu Ika. Jadi prosedur pengembangan perangkat penilaian afektif di sini juga diklasifikasikan menjadi tujuh langkah Bu Ika. Yang pertama itu sama dengan seperti menyusun alat ukur pengetahuan kan harus mengetahui capaian pembelajarannya. Ternyata untuk membuat perangkat menyusun alat ukur sikap juga di sini juga calon guru harus tahu capaian pembelajarannya juga. Jadi harus mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi sama Bu Ika untuk urutan yang pertama. Sedangkan untuk urutan yang kedua yaitu sama ternyata penyusunan indikator. Hanya saja penyusunan indikator di ranah kognitif dengan ranah afektif tentunya ada perbedaan ya, karena kalau dalam taksonomi belum kognitif kan ada C1 sampai C6. Oke. Kalau untuk
Sikap. Sikap itu ada ranah kognitif A1 sampai A5. Jadi ada A1, A2, A3, A4 dan A5, Bu Ika. Jadi berbeda. Ada bedanya berarti ya, Bu Ivana? Apa sih? A1 itu penerimaan. Jadi kita juga harus tahu bagaimana sih mengukur penerimaan siswa di dalam kelas, menerima pembelajaran. Kemudian yang kedua, A2-nya yaitu tanggapan. Bagaimana tanggapan siswa ketika mendapatkan pertanyaan dari guru, dari teman-temannya. A3 yaitu penghargaan. Penghargaan di A3 ini penghargaan. Ini penting juga. Jadi bagaimana penghargaan siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru, penghargaan siswa terhadap kerja kelompok yang sudah dirangkum oleh guru tentunya. Dan yang keempat, Bu Ika, A4 itu pengorganisasian. Ada organisasi. Pengorganisasian. Ternyata guru juga harus menilai sikap dari kategori apakah siswa itu mampu mengorganisasikan, baik mengorganisasikan secara individu maupun interaksi dengan temannya tentunya, Bu Ika. Dan yang terakhir itu ada A5 yaitu karakterisasi. Karakterisasi. Ada karakter juga ya. Karakterisasi. Jadi ini saya yakin ini juga bukan masalah yang mudah, kita kategori yang A5 ini, karakterisasi ini. Jadi memang Sobat Geografi, kita tidak perlu risau dan takut ya. Cuma dalam belajar memang ya seperti ini, kita harus pelan-pelan juga. Nanti kalau sudah benar-benar Sobat Geografi menjadi guru tentunya, ini tinggal mempraktekkan. Tapi jangan khawatir, tidak sesuatu hal yang sulit ya, Bu Ika, Iya, seperti kita bayangkan, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ivana. Nah, itu tadi untuk penyusunan indikator harus melihat A1 sampai A5. Itu tahap yang kedua, Bu Ika, prosedurnya. Sedangkan yang ketiga yaitu pemilihan topik. Nah, pemilihan topik ini berarti sesuai dengan materinya, Bu Ika ya. Materi yang kita ajarkan itu apa? Sama dengan menyusun alat ukur pengetahuan, jadi materinya yang ketiga. Dan yang empat, ternyata ada uji coba lapangannya. Oh, harus diuji coba nih berarti. Kalau mengukur alat ukur sikap itu kan bukan tes lagi ya, Bu Ika, tapi kan sudah non tes. Nah, non tes ini kan apa itu seperti lembar observasi, kemudian apa itu lembar observasi pun itu observasi individu maupun observasi teman sebaya. Jadi misalnya saya mengobservasi Bu Ika dan nanti Bu Ika menilai saya, observasi saya. Itu ada penilaiannya dan memang ini sesuatu hal yang tidak mudah, Bu Ika, karena guru itu kan terkadang kalau misalnya saya nggak suka sama Bu Ika, misalnya loh ya, bisa jadi saya menilai Bu Ika buruk ini ya. Nah, kalau saya suka sama ini, bisa saja saya menilainya bagus. Nah, di sini tantangan guru ya, Bu Ika ya, tantangan guru memang, tapi nggak apa-apa Sobat Geografi tentunya ya. Intinya kita tidak menakut-nakuti, tetapi inilah keasikan sendiri menjadi seorang guru. Yang kelima itu revisi dan penyempurnaan. Jadi setelah uji coba lapangan perlu direvisi. Yang keenam implementasi dan yang terakhir ada evaluasi atau feedback. Jadi kenapa sebegitu detail? Karena ketika menilai sikap itu kan sebenarnya riskan ya. Iya, benar-benar. Karena terkadang loh ya, ini pengalaman. Siswa kalau di sekolah kelihatannya diam, baik, sopan, tetapi ketika di rumah itu bertolak belakang. Terbalik gitu ya, Bu Iva. Nah, inilah sesuatu hal yang memang sebagai calon guru dan guru ini harus sangat sekali sampai ada uji cobanya, karena jangan sampai alat ukur yang kita buat itu tidak tepat sasaran, Bu Ika. Benar sekali. Seperti itu Bu Ika yang perlu kita ketahui ketika kita belajar menyusun alat ukur sikap. Itu, Bu Ika. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Ivana. Gimana nih Sobat Geografi? Ternyata tidak sesimpel dan semudah yang kita bayangkan ya untuk mengukur sikap. Berarti di sini sebenarnya masih ada persamaannya juga ya Bu Ivana? Benar. Ketika mengukur sikap dan juga kemampuan kognitif atau pengetahuan siswa.
Nah, jadi di sini kalau saya tarik kesimpulan tadi tetap harus memperhatikan capaian pembelajarannya. Cuman ada tahapan yang berbeda nih ya. Di pengukuran sikap ada sampai A1 sampai A berapa ya tadi bilang? A5. Oke. Ada A1 sampai A5 yang harus Iya. sobat geografi perhatikan nih. Betul. Oke, baik. Saya kira cukup seperti itu saja dulu ya, Bu Ivana. Benar Bu Ika. Oke, nah sobat geografi, gimana nih? Sudah dapat pengetahuan tentang pengukuran atau alat ukur sikap siswa ya? Nah, jadi sobat geografi, daripada ini kita juga bisa sobat geografi lihat ya di sini lumayan terik nih karena kita Ini di tadi mana kita ini Bu Ika ini? ini kalau sobat geografi ada di Malang, kalau tidak salah nih ya namanya ini Kampung Heritik ya. Heritage, Oke. Nah, silakan sobat geografi mampir main-main ke sini, bermain sambil jangan lupa belajar. Kalau ketemu sama Bu Ivana, jangan lupa ya, ajaklah Bu Ivana untuk berbincang-bincang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran khususnya. Oke. Saya kira cukup itu dulu ya Bu Ivana. Baik Bu Oke, Ika. terima kasih sobat geografi ya sudah selalu setia bersama kita berdua. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Saya kira cukup dulu sampai di sini, sobat geografi dan juga Bu Ivana. Semoga Terima bermanfaat kasih. juga ya Bu Ika ya. Tentu Apa sangat yang bermanfaat kita- ini ya Bu Ivana. Apa itu diskusikan pada siang hari ini. Oke, baik sobat geografi, terima kasih ya. Terima kasih juga Bu Ivana. Kita Sama-sama. akhiri nih ya kegiatan podcast kita di siang ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dan salam kolaborasi. Kolaborasi.